tadi belum selesai tuh. Iya. Kok selalu habis apa namanya? Habis mijit. Pijat hari Selasa. Fenomenanya itu kan kenapa kok tukang pijat itu setiap hari Selasa itu jadi pantangan. Mitosnya. Jadi mitosnya kan. Mitos orang-orang misalnya. Itu tadi yang nanya gitu siapa? Pak Hera. Yang saya Yang pertanyakan. pertama yang nanya. Bukan Pak Era. Bukan saya. Dari Mas Mukti apa? Pak Era yang bertanya, saya punya kawan. Jadi tidak di hari Selasa, tapi kalau pijit orang, teman saya itu sakit semua. Udah, di awalnya tadi selo itu tadi mengarah selo. apa selo itu? Saya baru tahu itu selo itu. Jadi selo itu istilahnya kan campuran. Iya. Namanya selo. Nah, Jadi ada yang baik, ada yang jelek, jadi satu berbaur. Jadi makanya kalau ada orang yang mengatakan, "Lek wong nake dino Seloso kadang semayani pasti." Tapi ternyata bohong. Nah ini kan selo. Kayak sing yo tapi Ya. ndak yo. akhirnya diyakini ya. Akhirnya diyakini bahwa kalau Selasa itu yang kita buat untuk aktivitas yang nage kayak itu, mijet, kayak itu. Iya. Kebetulan sampean juga punya temen mijet tidak di hari Selasa pun Ya. sakit semua. Iya, badannya Gimana sakit. fenomenanya? Jadi itu pertanyaannya yang memang harus saya pertanyakan juga itu. Nah, itu. Bikin saya penasaran. Nah, Sampai tanya sama siapa? sama saya jelas. Bukan. Mbak Agus ya. Mbak Agus. Sekarang gini, ya kita kalau sudah bijut orang ya, katanya orang hari Selasa itu kan mitos saja sebenarnya, kan itu Pak. Kalau buat pribadi saya itu sehari-hari itu ya gimana ya? Kalau masalah hari Selasa itu tidak ada. Tadi katanya ada. Kan kata selo itu mitosnya, kan mitos Mbak. Ya. Ya kan itu. Kalau buat saya itu tidak ada. Karena apa? Karena kita udah mijit orang kalau satu kali itu tidak seberapa capek lah intinya kan gitu lah ya. Iya. Sekarang sehari setengah hari mijit 3 orang kan satu capek kan gitu Pak. Habis itu saya jual lagi kan drop harinya. Nah, ya itu intinya dari situ. Karena kita sudah dapat dikasih rezeki itu lah kita terima apa adanya. Ya alhamdulillah dikasih lebih. Tapi saya suruh istirahat dulu kan gitu. Gitu ya. Iya. Kalau menurut Pak Eranya sendiri, Gimana? yang dia itu merasakan sakit, itu baru pijit berapa orang? Enggak, soalnya ini pernyataan ini kan agak berbeda dari sebelumnya. Oh gitu Bahwa jumlah orang yang disampaikan itu enggak ada 2-3, biasa 1 orang. Jadi ya makanya saya ajukan pertanyaan itu, kalau memang di dalam faktor tenaga ekstranya kurang kan, Iya. pasti kita bisa, saya nggak sanggup, ini fisik saya masih lemah kan gitu. Tapi kalau 1 orang tapi selesai mijit seseorang, malah badan itu sakit kembali ke kita. Itu. Itu Kalau menurut jawabannya Gus Tatang itu seperti ini, Pak Era. Temen sampean itu kurang kopi ini. Kurang minum kopi, Kayaknya itu yang paling benar. Ya, ya. Pasti tidak pernah ke rumah kopi ya. ya mungkin bisa jadi, berarti seperti ini. harus ngopi dulu. Ngopi dulu. Iya, Sebab betul. kopi ini bukan kopi sembarangan yang Iya. diproduksi oleh Gus Tatang ini, Iya, kopi iya. kali baru. Sekalipun rebus tang. Bahasa Jawanya, Pak, rebus tase. tase. Nah ini kopi. Iya, Sehingga iya, iya. untuk efek-efek apa ya, lelah, letih, lesu dan sebagainya, dan bijit orang. Iya. Dia akan merasa letih. Iya, Mampir ini- dulu ke rumah kopi. Ini kan menarik Kan karena menarik. berkaitan dengan mitos. Mitos. Tadi Mbak Agus juga menyampaikan bahwa setiap kali orang pijet hari Selasa itu katanya sakit. Sakit. Yang tukang pijetnya yang sakit gitu kan. Nah, pertanyaan logiknya kan begini, apa kaitannya hari Dengan pijat? pijat. Maksudnya gitu. Apa kaitannya dengan apa kaitannya hari Selasa itu dengan Mijit. pijat? Pijat. Kalau Mas seperti tadi kan menjawab, memberikan uraian, ya karena selo itu campuran negatif dan Positif. dikhawatirkan lebih banyak negatifnya kan gitu. Nah yang berkembang di luar ini kan fenomena umum yang kita lihat itu kan seperti itu. Para tukang pijat itu kalau kita mau pijat hari Selasa kan ditolak, selalu ditolak. Iya, Ditolak. betul. Iya, betul. Nah, pernah enggak saya menanya kenapa kau ditolak? Saya punya 2 jawaban itu. Jawaban yang pertama,
hari liburnya tukang pijat itu hari Selasa, bukan hari Minggu ternyata. Oh, hari tanya- Selasa. Iya, saya tanya kemana-mana, hari liburnya itu hari Selasa, Selasa. bukan hari libur, bukan hari ini. Kemudian jawaban kedua, ya kan, kalau menurut versi saya, yaitu mitos. Mitos itu berkaitan dengan keyakinan masyarakat. Dan sebenarnya kalau dikait-kaitkan dengan pijat sih nggak ada kaitannya. kaitannya ya. Nggak pengaruh. Nggak ada kaitannya. Karena kenapa kok bisa terbukti, nyata kan begitu, menjadi realitas baru dalam kehidupan masyarakat. Jadi inilah hebatnya namanya kekuatan keyakinan. Jadi tubuh kita itu merespon sebagaimana yang kita yakini. Iya. Sehingga itu menjadi blocking dalam pikiran bawah sadar kita. Sehingga kalau itu dilanggar, kan sudah diyakini. Sehingga kalau itu dilanggar, maka yang terjadi itu perintah sakit itu akan keluar dari pikiran bawah sadar. Dan tubuh kita itu merespon. Respon, oh ada terkontaminasi dalam. Iya, makanya ini ada kaitannya dengan pertanyaan saya di awal dulu itu. Kenapa kok nama-nama hantu itu kok berbeda-beda? Terus saya pernah bertanya kan, ya, sejak kapan nama pocong itu ditemukan? Siapa yang membuat? Gondruwo dan lain sebagainya. Ya. Itu sejak kapan? Nah, kenapa ini kok beda-beda? Ini fenomena apa kan begitu? Nah, kalau itu memang iya, ya harusnya yang mengamini kan banyak orang. Ya. Tapi ini ada yang ketemu, ada yang tidak. Yang tidak. Kan? Ini akan, kalau ini diperdalam lagi diskusinya, ini akan membuka cakrawala kita. Tapi bukan cakrawala hitam. Ya, putih. Putih. Ya. Cakrawalanya putih. Yang berarti yang putih ini pasti identik dengan yang bagus, yang positif. Solusi terbaik itu memang, Pak. Kalau kita, terlebih teman kita yang banyak aktivitas, jangan lupa ngopi yang seperti Kopi, ini. ini kopi Leong robusta. tanpa telur, tanpa apa yang sudah menambah stamina, Ya. terutama Jadi- untuk mata ini buat melek. Ya, Sama Itu dengan sayangnya. sama dengan gini, tadi bilang cakrawala hitam sama cakrawala Putih. ya kan. Jadi di tengah-tengah masyarakat kita itu sekarang ada lagi dikenal istilah ilmu hitam. Kemudian ada lagi ilmu putih. Nah, ini menarik kalau didiskusikan. Iya. Ada enggak pertanyaannya, ilmu putih itu kayak apa? Ilmu hitam itu seperti apa? Ada enggak ilmu hitam itu? Ilmu putih itu ada enggak? Tapi kalau menurut saya, kalau ilmu hitam itu mungkin dia belajarnya, menuntut ilmunya malam hari mungkin. Saya tanya Mbak. Saya tanya Mbak ya. Kenapa ini mitosnya Mbak ya? Masih. Ya Mbak. Ini mitosnya gini Mbak. Kenapa kalau orang ngopi, kalau minum ngopi murni ya, kok nggak bisa tidur katanya orang-orang, kenapa bisa Mbak? Bisa kebanyakan, Mbak. Karena saya setiap ngopi itu mesti gampang ngantuk Mbak. Ngantuk ya. Iya. Bisa Kan kebanyakan. mitos, kan gitu katanya. Iya, bisa kebanyakan. Kebanyakan kopi. Katanya Pak Muti barusan kan, kalau minum kopi, biasanya kalau udah minum kopi kan nggak bisa tidur. Nah, versinya orang kan nggak sama, Iya. kan gitu. Itu dari apanya Pak? Jadi kalimat jawaban itu tadi karena biasanya, berarti tidak ke semuanya, biasanya. Biasa. Iya. Jadi kondisi tubuh manusia itu kan tidak sama. Jadi rata-rata biasanya, nanti tidak keseluruhan loh. Oke. Biasanya minum seperti ini orang itu kuat melek. Ya. Tapi bagi orang yang tetap minum ini tapi tidak akan melek, orang ini luar biasa. Gitu loh. Ya, jadi kalau ngomong biasa, berarti itu pola. Pola. Di pola seseorang itu, pola hidupnya berbeda-beda. Berbeda ya. Tapi ini pun juga nanti jadi mitos ini. Jadi mitos. Iya, jadi terbawa-bawa Ke jadinya. bawah. Jadi kayak gitu kalau kita ambil benang merahnya, sebenarnya apa sih yang terjadi? Ada fenomena seperti ini, ya kan? Saja nih yang terjadi itu apa sih sebenarnya? Dalam kehidupan kita ini apa sih sebenarnya? Kemarin saya ngasih pertanyaan sama siapa? Sama Mbak Agus sebenarnya. Enggak, waktu di sana itu sebenarnya orang hidup itu dikendalikan oleh
siapa sih sebenarnya? Asik ini. Kopi Dikendalikan. saya kok habis ya? Ya itu dia. Ini Ya, makanya ini sama saja. Ini sama saja kok ini kopi.